Selamat malam teman-teman semuanya. Kita kembali lagi berjumpa. Sekarang itu di sesi atau pertemuan ketiga ya kalau kita dari program Rabu setiap malam. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk di grup ketinggalan materinya ya. Untuk kita masuk dalam program khusus yang di setiap Rabu ini, silakan teman-teman masuk ke dalam grup. Untuk pertama dapat rekaman videonya dan kedua materi-materi yang disampaikan. Karena program Rabu ini teman-teman sebenarnya nanti kita akan mengarah ke fokus ya. Fokusnya tuh ke yang bukan umum, bukan materi umum. Kenapa? Nih, aku kasih tahu sedikit aja ya kisi-kisinya ya. Nanti itu kalau kita udah di pertemuan yang ke-60 ya. Atau kalau misalnya teman-teman kurang lebihnya udah dapat dengan kesadaran-kesadaran ini, maka nanti kita akan bahas ketidaksadaran. Dan ketidaksadaran itu teman-teman, itu adalah intinya ilmu orang-orang elit teman-teman yang mengendalikan gitu ya, yang memanipulasi gitu. Nah, orang kesadaran tuh bukannya orang yang baik-baik aja teman-teman. Memang Anda itu akan ini apa namanya? Akan terima saja misalnya dituduh korupsi laptop sampai 20 triliun gitu ya, dijebak gitu. Kan nggak mau ya. Nah, jadi sebenarnya orang-orang yang kalau misalnya mereka udah tidak sadar terus berada di sebuah lembaga institusi ya, entah di negara mana gitu ya, itu mereka terlarut dalam sebuah ego dan akhirnya jadi egois. Nah, jadi kalau kita yang belajar kesadaran itu bukan jadi orang baik teman-teman, bukan. Kita tuh jadi sadar bahwa ada yang namanya realitas, ada perspektif dan persepsi. Jadi sebagai orang sadar, kita tuh yang tahu dan seimbangkan ada baik dan buruk. Karena kita bukan baik, kita bukan buruk. Nah, itu kisi-kisinya teman-teman. Nanti kalau misalnya materi teman-teman tuh ngikut ya, sampai yang nantilah itu sesi terakhir lah, sesi-sesi terakhir. Kalau misalnya kita bagi-bagi segmennya. Karena ini penting teman-teman. Kenapa kita itu kayak seakan-akan sekarang mudah diadu domba, ya, merasa melekat dengan segala identitas, ya, label. Padahal itu semua label, bukan kalian, bukan Anda, bukan kita. Kita tuh yang sejati, yang sadar, yang tanpa label, tanpa nama, yang mengalami diri, yang sejatinya ini. Tapi kan orang kenapa ya? Ya karena balik lagi tidak sadar, tak sadar dikendalikan ya, dimanipulasi gitu. Jadi gitu, kisi-kisinya teman-teman aku kasih tahu dari sekarang. Kenapa aku tuh pengen buat program ya. Nanti itu Anda akan buat teknis, Anda tuh akan buat sebuah kemampuan di dalam diri Anda itu. Karena di program ini diajarkan atau kita sama-sama berjalan dengan menggunakan ilmu ya. Kalau kita udah ngomongin ilmu berarti ada standarnya, ada strukturnya. Maka nanti di segmen terakhir itu ya, segmen-segmen yang kalau Anda itu rutin sudah lulus. Jadi oke, aku bongkar deh. Jadi ada 3 segmen teman-teman sebenarnya program khusus setiap Rabu ini. Pertama itu kesadaran ya. Kesadaran tuh kurang lebih mungkin sampai 40 pertemuan gitu ya, kesadaran. Ya. Yang kedua itu ya, ininya apa namanya? Ketidaksadaran. Nah, ketidaksadaran. Dan yang terakhir, segmen ketiga itu adalah intriknya, gimmick. Nah, ketika Anda itu sudah tahu kesadaran, udah mengalami kesadaran, terus Anda sudah mulai masuk ke materi ketidaksadaran, nanti Anda juga lah yang menggunakan semua materi sadar dan tidak sadarnya itu untuk memanipulasi. Nah, aku nggak ada kata-kata yang cocok daripada manipulasi, karena ketika Anda sudah sadar, itu bebas. Anda ingin menggunakan ilmunya, materinya, ya itu tanggung jawab Anda. Kalau misalnya Anda ingin berbuat hal-hal yang memanipulasi orang lain silahkan, tapi kalau makanya aku basicnya dari sekarang, dari awal itu belajar sadar dulu. Kalau kita kesadaran, otomatis kalau kita nanti menggunakannya di kehidupan sehari-hari, entah Anda nanti mau jadi pemimpin atau jadi pejabat sekalian, Anda tuh yang sudah sadar. Nah, masalahnya adalah orang-orang yang mereka tuh nggak belajar kesadaran atau bahkan tidak sadar, udah di posisi jadi pemimpin, jadi pejabat, ya entah di negara mana itu, mereka jadi memanipulasi, mereka dengan rasa kekurangannya tidak selesai dengan diri sendiri,
Bukan untuk sesama, bukan untuk hal kemanfaatan, tapi ya untuk egoisme. Nah, itu kisi-kisinya teman-teman. Kenapa aku nanti akan semakin seleksi, semakin khusus, semakin masuk gitu ya. Semakin sedikit nanti mungkin orang-orang yang ikut, karena di akhir-akhir sesinya itu belajar ketidaksadaran dan gimmicknya. Yang dalam tanda kutip memang kalau kita sadar, kita tuh bukan baik dan bukan buruk. Jadi sadar tuh bukan baik teman-teman. Jadi bukan buruk juga, bukan licik juga, tapi kita apa ya istilahnya ya, intrik. Kita tuh tahu, oh realitas tuh bekerjanya dengan cara seperti ini. Dunia tuh begini. Nah, kalau kita polos tomo, kayak merasa jadi korban, merasa orang baik, dituduh korupsi laptop 20 triliun, mau? Mau gitu? Polos tomo kayak gitu? Kan enggak ya? Nah, jadi kalau kita sadar ya, kita akan tahu ada orang-orang yang memang NPD ya, kita akan tahu akan ada orang-orang dengan spektrum iblis. Kita tahu, kita sadar. Dan bagaimana kita itu selayaknya orang-orang tercerahkan dahulu, ya, sebagai yang kita katakan dulu ada nabi, ada tercerahkan, ada master. Oh, ngelihat masyarakat ini dengan segala jahiliyahnya, dengan segala kerusakannya itu, kita kita seimbangkan kembali. Nah, akhirnya dengan semua narasi keseimbangan itu semakin tidak diambil esensinya, semakin sekarang ya berubah jadi apa? Jadi agama itu, jadi dogmanya. Nah, jadi dogma terkungkung lagi, bias lagi semua narasinya. Jadilah hanya sebuah ritual, jadilah hanya sebuah tata cara pendaman teman-teman itu. Jadi melekat lagi dengan identitas. Jadi, oh, aku yang benar, kamu semua salah. Nah, itu sangat berbahaya. Jadi inilah kenyataannya teman-teman. Ketika kita melihat kenyataan, ternyata semakin banyak kuantitas dari orang-orang yang hanya melekat dengan ketidaksadarannya, melekat dengan identitasnya, tidak menyadari bahwa kita semua adalah satu kesatuan, jadi terus merasa terpisah mereka, otomatis ya kalau bukan kita yang sadar dan berkesadaran terutama untuk bisa menyeimbangkan ini, ya siapa lagi? Oleh karena itu teman-teman, itulah kita sama-sama ya, otomatis ya yang udah masuk dalam live ini, apalagi masuk grup itu, aku sendiri yakin kita itu udah sama-sama cukup lah terkualifikasi untuk menerima materi, atau apalagi nanti yang ketidaksadaran dan segala gimmick-gimmicknya itu. Jadi materi gimmicknya itu aku sudah kembangkan dari dulu ya, dari 10 tahun, dan akhirnya aku ingin memberikannya, tapi gimana caranya agar orang-orang yang lebih spesifik. Nah, makanya aku buat programnya. Ya, literally, benar-benar itu gimmick, teman-teman. Seperti halnya, kenapa agama itu ada, karena dibuat gimmicknya. Dibuat orang itu akhirnya jadi ngikut gitu. Jadi ada followernya. Jadi ada pengikutnya. Kita tuh harus tahu bungkus itu. Kita harus tahu labelnya. Kalau kita tuh mau apapun di dunia ini, mau jadi yang hebat, mau jadi yang apapun lah ya, sesuai dengan keinginan kamu, kita tuh harus tahu labelnya, bungkusnya itu. Nah, jadi, tapi selama ini mungkin kita sudah terjebak dogma, kita nggak bisa berpikir secara sadar, kualitasnya, kualitas pikiran kita tuh semakin lama semakin bias dengan ego. Yang sebenarnya ego tuh nggak ada. Maka, kita sadari ketiadaan dari ego itu yang sebenarnya nggak ada, tapi kita alami. Jadi total kita mengalami kesadaran dan ego sekaligus. Akhirnya ya kita kembali lagi kepada kesadaran utuh yang murni. Oke, siap teman-teman. Jadi kita mulai aja. Sebentar lagi jam 20.20. Siap, Kak Siti silahkan gabung. Kalau yang masih belum bergabung silahkan masuk ke grup ya. Masuk di grup yang kalau buka profil TikTok aku ini ya. Klik linknya yang WA, masuk grup WA gitu. Dan mungkin teman-teman jadi silahkan, bagi yang belum membaca silahkan baca dulu ya, kalau baru silahkan. Cuman itu tadi kisi-kisinya aja ya, untuk materi gimmicknya itu nanti banget, itu nanti sekali ya. Jadi aku kasih bocoran aja, kurang lebih pertemuan kita nih ada 70 kali ya. Ada 70 kali, 70 dalam program Rabu ini ya. Sekarang baru ketiga ya. Mungkin nanti 40 itu tentang kesadaran ya.
Terus nanti sampai 50 atau 60 itu yang ketidaksadaran. Apa sih yang dibahas dari ketidaksadaran, kelemahan-kelemahan dari apa narasi kesadaran ini ya, kelemahan-kelemahan. Dan nanti yang segmen terakhirnya itu gimmick, segala pikiran lah, segala perasaan itu kita buat dan ada materinya. Kenapa nanti kita bukan nih, kenapa nanti seakan-akan dunia tuh begini dan bagaimana cara kita menanganinya gitu. Kayak misalnya ya kita jadi tahu lah cara-cara elit ya, elit-elit yang katanya elit global dengan segala konspirasinya, kita itu nanti akan belajar di situ. Cuman nggak sekarang teman-teman, ini masih ketiga, jadi kita aja belum selesai dengan 40 materi kesadarannya. Gitu ya. Jadi istilahkan, oke aku akan tunjukkan jadi gimana caranya, sebentar. Aku liatin dulu ini gimana caranya. Ini teman-teman bisa dilihat ya. Bisa kelihatan nggak? Bentar, aku ganti dulu ininya. Sebentar. Nah, jadi di sini teman-teman jadi kalau mau masuk ke grup ya nanti kayak gini, lihat. Nah, ini ada di web ya, di websiteku. Masuk aja, websitenya kemana? Klik di profilku ini, TikTok ini ya, kan ada link ya, link ID Fernando Prilian Adam. Lalu masuk ya. Setelah itu kan muncul tampilannya begini. Nah, klik yang WA group. Ya, WA group masukin. Nah, dan Anda juga bisa memberi dukungan jika Anda ini ingin memberikan donasi gitu ya. Nah, jadi begitu. Itu aja, gampang. Ikut kesadaran ini ya. Oh, pelan-pelan, pelan-pelan. Oke, oke. Yang mana tadi? Yang ini, oke. Ku jelasin dikit ya tadi. Jadi kita itu ada 3 segmen sebenarnya. Jadi ku bongkar sekarang aja ya. Kita tuh ada 3 segmen. Kurang lebih total dari kelas program ini ya, itu ada 70 kali pertemuan. Bahkan lebih ya. Kalau dengan intermezzo gini bisa lebih. Jadi 70. Nah, kurang lebihnya 40 itu tentang kesadaran. Lalu seterusnya ada ketidaksadaran dan terakhir tuh gimmick. Nah, mungkin teman-teman itu kita harus sadar dan kita harus bijak. Di Indonesia tuh kurang apa sih? Kan aku tuh sering lihat ya, kita sering sama-sama lihat. Katanya Indonesia Indonesia tuh tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang jujur, ya. Ada banyak sekali narasi begitu. Nah, jadi kalau tidak kita mulai dari sekarang, dari diri kita, itu dari siapa? Nah, di materi yang gimmick itu, kita akan belajar manipulasi teman-teman, literally memanipulasi orang lain. Ya, kita harus tahu bungkusnya kesadaran, kita harus tahu labelnya kesadaran. Jangan sampai label kesadaran jadi sebuah agama baru. Kenapa otoritas tercipta? Kenapa pemimpin dan segala bentuk atributnya, ya simbolnya, kekayaan, ya kepemimpinan itu diagung-agungkan. Lalu bagaimana caranya kalau kita berkesadaran nanti nggak punya tempat, ya seakan-akan kita itu bukan orang buruk, ya bukan orang yang baik juga, tempatnya di mana? Nah, di sinilah kita akan belajar persepsi. Nah, di sini di materi ketiga ini nanti kita bedakan antara perspektif dan persepsi, itu berbeda. Ya, perspektif dan persepsi itu berbeda. Nah, mulai dari sini nanti kita mulai dari kesadaran sampai nanti kalau udah paham kesadarannya, udah ngalami itu, barulah kita mainkan gimmick-gimmicknya. Bener-bener kita bermain di dunia ini, di realitas ini. Ya, kalaupun Anda ingin menggunakan itu sesuai dengan, kayaknya aku capek jadi orang baik, nah, ya itu ke tanggung jawab Anda. Misalnya, nanti Anda menggunakannya untuk, apa ya, aku langsung kasih contoh aja nih, misalnya. Udah capek misalnya dengan satu pasangan, 2, 3, tanpa kesulitan, bisa aja. Itu sampai begitu, materi kesadaran tuh sampai se-powerful itu ya. Dengan gimmicknya. Makanya agama itu sampai bisa jadi kayak sekarang, ya. Gimmick itu kayak berganti identitas, Kak. Kita yang sadar, ya, bahwa identitas itu adalah cara, tools, dan alat, ya. Identitas itu juga alat, ya.
gimmicknya, dan kita akan jadi gini, makanya aku contohin bahwa agama itu gimmicknya agar diterima sebagai kesadaran pada saat itu, di waktu itu. Tapi kan sekarang sudah berubah maknanya, nggak diambil esensinya. Kalau dulu itu perjalanan yang sangat sangat penting bagi manusia untuk berubah ya sesuai sejarahnya ya, dari kondisi dan situasi tertentu sesuai dengan wilayahnya. Maka ada gimmicknya, dan gimmick itu powerful. Tapi sekarang ya berbeda. Kita menggunakan gimmick yang saat ini sesuai dengan tema kesadaran dari mulai saat ini sampai seterusnya. Nah, jadi gimmick itu adalah ya alat, cara, tapi kita harus tahu bagaimana cara kerjanya. Ya, identitas kita tuh digunakan sebagai apa? Bungkusnya nih apa? Contoh misalnya, Anda nggak akan bisa tahu identitasku ya kalau nggak ada alatnya seperti TikTok Pro yang membuat aku bisa muncul di hadapannya Anda gitu. Jadi harus tahu gimmick-gimmick itu tanpa terpengaruh. Nah, yang paling penting tanpa terpengaruh oleh fenomena. Nah, kalau terpengaruh gimana? Misalnya orang tuh sekarang kan tanpa sadar menggunakan narasi-narasi dan tidak sadar bahwa melekat dengan narasi itu. Oh, aku takut menikah, apa? Aku nggak mau menikah karena bla bla bla, apapun alasannya. Bukan dari kesadaran, bukan dari bahkan 4 dimensi thinking, bukan dari sebuah hal-hal yang netral, tapi memang melekat dengan apapun dramanya, apapun yang dia alami selama hidup. Padahal hidupnya bukan dia, padahal pikirannya bukan dia. Nah, ketika kita sadar, oh kita bukan semua itu, dan kita bisa menggunakan label identitas, pikiran, perasaan sebagai gimmick. Nah, itu menarik sekali. Ya. Kenapa orang tuh bisa melekat ya dengan bansos misalnya ya? Itu kita mau menggunakannya dari sudut pandang yang mana kita bisa gitu. Nah, tapi mungkin kalau misalnya Anda punya kesempatannya gitu, jadi orang yang lebih besar, terus Anda menggunakan gimmick-gimmick yang nanti diajarkan di kelas kesadaran ini, itu tanggung jawab Anda. Aku tidak akan bertanggung jawab terhadap apapun yang Anda lakukan di masa depan kalau misalnya digunakan untuk kepentingan ego. Aku ngingetin dari sekarang aja. Tapi mudah-mudahan dari yang sekarang sudah belajar kesadaran dan kesadaran, efeknya otomatis untuk kehokian Anda ya, keberuntungannya Anda. Gitu aja, untuk keberlimpahan aja. Jadi dengan adanya gimmick, oh Anda bisa gunakan dalam situasi dan kondisi yang memang saat dibutuhkan, saat diperlukan untuk lebih sadar atau membuat orang lain tersadarkan. Dah, gitu aja ya. Baik teman-teman, kita mulai. Maka dari sini sebelumnya kalau yang sudah masuk ke grup, dibaca yang materinya itu kan, nah judulnya perspektif realitas. Ya memang Bang Rosidin, di dunia ini kita itu berperan ya, memang berperan dengan kesadaran ya, bukan kita melekat dengan peran itu. Nah itu, makanya kita belajar kesadaran dulu. Nanti ini, kalimat ini coba di screenshot nanti setelah belajar kesadaran dan membaca lagi, jadi kayak acting. Itu ngalami beneran actingnya, ya kan? Jadi oh ini ternyata kesadaran itu. Nah, ya memang acting, segala sesuatu kita berperan karena kan kita bukan kesadaran non personal aslinya, tapi kita sekarang menjadi tubuh, menjadi ego, menjadi kesadaran personal untuk kita mengalaminya sendiri gitu. Tapi aslinya kita bukan kesadaran non personal aslinya ya kita. Maksudnya bukan kesadaran non personal ya, kesadaran yang tanpa nama, tanpa jenis kelamin, tanpa ego tadi. Yang sekarang kita mengalaminya secara bersamaan sebagai ego tersebut, dan itulah perannya. Oke? Oke, kita mulai teman-teman. Jadi tadi dibaca dulu yang di grup sudah dibacakan. Intinya adalah kenapa aku memberikan itu ya tulisannya, bahwa ingat teman-teman bahwa ego itu sendiri dengan kesadarannya membuat kita berkembang. Berarti ada pergerakan, berarti ada perubahan. Sebagaimana tubuh kita kan semakin lama semakin menua ya, atau semakin tua. Apa bahasanya? Mau pakai kata yang lebih enak, bukan semakin tua. Ya semakin berumur ya. Berarti kan seyogianya itu semakin dewasa, semakin berkembang ya, secara spiritual, secara apapun ya. Secara skill, secara karir,
secara keuangan gitu ya. Tapi ada yang kayak, "Oh, enggak, uangnya stuck ya." Kita coba pakai sudut pandang yang lain dulu, oke? Nah, oke, jadi ketika Anda sudah membaca materi itu, perspektif realitas, di situ kan kalimatnya jelas bahwa dari awal sampai akhir ini sebuah pergerakan, sebuah program yang Anda tenang saja ketika Anda sudah sadar, oh, Anda tuh kesadaran itu sendiri tanpa perlu dibuat-buat lagi dari ketakutan, dari kekhawatiran. Ternyata semua dan segala pergerakannya ini sudah apa adanya. Dalam artian sepowerful itu, Anda tinggal menjalaninya. Kalau bahasa dari spiritualnya ya, perjalanan itu ada, tapi tidak ada yang berjalan, ya, gitu. Anda diperjalankan. Kalau misalnya Anda itu sudah capek, sudah takut gitu ya dengan segala kehidupan ini, ya. Makanya tadi kalau yang tadi kita bahas bahwa saking melekatnya orang tuh, manusia kebanyakan orang sampai ingin mati gitu ya, karena merasa bahwa itulah hidup dia. Hidup merasa ya, bukan padahal sebenarnya kehidupan dan kematian memang ada, atau kehidupan itu memang berjalan, tapi tidak ada yang hidup. Tidak ada si pribadi yang hidup sebenarnya. Si pribadi ini ya tadi berperan, berakting dalam ruang kesadaran ini. Dengan kata-kata ini sulit untuk sulit untuk didefinisikan, makanya Anda alami sendiri. Nah, dengan semua aktivitas kita akan sama-sama untuk mengalaminya, step by step, langkah demi langkah. Ya terakhir tadi untuk sampai pembahasan di tulisan yang kubuat di materi ketiga ini, biarkan apa adanya, ya. Ketika Anda baca, oh ternyata Anda dengan semua problem itu sekarang nggak punya uang, nggak punya keberuntungan, katakanlah sedang kesulitan, sedang mengalami banyak hal. Arahkan fokusnya bukan ke persepsi, tapi ke kesadaran yang menjadi perspektif. Nah gitu ya, menjadi perspektif. Jadi di sini teman-teman ya, ketika Anda merasakan beyond, ketika Anda mengalami kesadaran itu Anda beyond, bukan sih perasaan, bukan pikiran, bukan kehidupannya sendiri, tapi Anda yang mengalami, menyaksikan dan mengetahui kehidupan. Nah, oke. Bedanya sekarang di sini perspektif dan persepsi itu apa sih? Gitu ya. Nah, dalam kesadaran begini bedanya. Kita bisa lihat teman-teman. Aku akan bagikan gambar. Yang ini. Oke. Ini kelihatan nggak teman-teman? Ya, kelihatan ya. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini. Ya, ini analogi atau konsep atau contohnya begini. Persepsi itu yang di situ teman-teman. Lihat yang kotak atau bulat, itu persepsi. Ya, sementara kebenaran itu tanpa persepsi. Nah, untuk melihat kebenaran, ada kebenaran satu dan kebenaran lain, itu dari kesadaran, disebutnya perspektif. Oh, dengan mengetahui ada persepsi dan persepsi lain, ada persepsi satu, ada persepsi dua, itulah perspektif dari kesadaran itu. Nah, kebenaran sejati itu nggak mungkin bisa kita ketahui teman-teman. Maka perlu dibungkus karena tubuh kita sendiri, kehidupan kita sendiri itu merupakan bayangan atau bungkus. Dengan pelajaran kesadaran ini pun adalah bungkus. Kita mempelajari konsep kebenaran sejati yang disebut dengan truth, tapi ini adalah bungkus dengan mengetahui perspektifnya. Dan dari perspektif itu kita bisa mengetahui ada persepsi-persepsi lain. Masalahnya, nah ini masalahnya teman-teman. Bagi kebanyakan orang, mereka menganggap bahwa hanya ada satu kebenaran, hanya ada satu persepsi. Jadi misalnya contoh, ada satu orang atau bagian dari kelompok orang gitu ya, menganggap bahwa hanya ada kebenaran tuh yang di kotak. Ah, itu persepsinya. Jadi menganggap bahwa itu kebenaran satu-satunya. Jadi dia melihat bahwa kebenaran itu kotak itu.
Bukan, jadi dan dia nggak bisa melihat ada kebenaran yang lain, gitu ya. Maka apa yang terjadi? Melekat dengan sebuah pemikiran itu, melekat dengan sebuah hal-hal yang dianggapnya benar, padahal ada yang kebenaran lain yang justru bahkan bisa, makanya justru bahkan itu, kalau kita mau melihat dari kesadaran, oh ternyata kebenaran itu berlipat-lipat ganda dan kebenaran itu adalah spektrum, adalah pancaran dari kesadaran yang disebut dengan spektrum. Nah, jadi kalau untuk teman-teman yang di sini gitu ya, saya yakin gitu, kalau udah sampai di sini, udah ketahui ya, udah setuju bahwa realitas tiap orang itu berbeda. Sosial media aja, FYP-nya, berandanya itu berbeda-beda. Cek HP satu sama lain itu berbeda. Digiring ya, digiring dengan realitas yang berbeda. Nah, dari setiap HP yang berbeda aja, kalau nggak tahu perspektif, hanya mengandalkan persepsinya, pasti berantem. Ya kan? Jadi berantem gitu. Kok di berandaku nggak ada soal perang gitu. Aku harus siap-siap pergi gitu karena takut perang gitu. Dari situ aja kita bisa tahu bahwa sosial media sudah mencontohkan ada perbedaan realitas. Apalagi realitas tentang fisik, tentang tubuh, apalagi pengalaman spiritual. Nah, jadi sekarang ini perspektif tuh dari mana? Dari sudut pandang spiritual, teman-teman. Yang tidak butuh merasa menang. Justru dengan komunikasi kita satu sama lain, dengan sama-sama sadar, kita menemukan bahwa kebenaran dari persepsi-persepsi yang digabungkan menjadi perspektif dan kesadaran yang utuh. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya aku tuh ini ya, apa namanya, dulu kan masih ingat ya, dengan ini apa, generasiku tuh yang generasi milenial. Jadi teman-temanku waktu dulu masih kecil tuh, aku masih ingat banget kayak berbeda agama gitu ya, main-main gitu. Bahkan sampai main-main ke tempat ibadah lain itu masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu semakin dewasa, makin banyak orang berantem gara-gara berbeda kepercayaan. Ya, itu gara-gara apa? Gara-gara kemelekatan tadi, tidak disadari bahwa ini tuh maksudnya nggak gini. Agama maksudnya bukan begitu, bukan ritual, ya ada esensinya. Tapi kan karena bayangkan ya, karena eh, tidak disadari, gini deh, sebuah ilmu, sebuah kesadaran yang dari tradisi agamanya saja, contoh katakanlah tasawuf ya, syariat, tarekat gitu ya, hakikat, ma'rifat itu ada yang sampai lebih kebanyakan menganggapnya itu nggak ada, nggak penting, bahkan sesat. Apalagi ngomong kesadaran begini, ya. Dan di saat yang bersamaan, padahal kesadaran juga butuh label, juga butuh bungkus, yang mana kalau aku tidak eksis, tidak memberani apa, tidak mencontohkan diri untuk tampil, maka nggak mungkin aku jadi diketahui orang gitu ya. Kesadaran yang nggak ada bungkusnya nggak mungkin gitu kan. Makanya harus ada bungkusnya, harus ada platformnya, harus ada labelnya. Inilah hanya kesadaran Fernando, apapun labelnya. Nah, jadi kebenaran itu dibungkus, teman-teman. Nah, ini penting sekali. Ketika Anda sudah tahu bahwa di sini, oh ternyata setiap lapisan dari kebenaran itu ada bungkusnya, dan bungkus itu ada berbagai dimensi lagi, ya. Dikupas lagi, dikupas lagi. Itulah yang disebut dengan spiritual. Jadi, pondasi spiritual itu adalah pikiran. Pikiran itu apa? Kalau digali otak ya, hanya otak ini ya, yang fisiknya ada, mengalirkan listrik dari neuron, dendritnya, tapi ada sebuah konsep yang bahkan nggak di sini yang sekarang kita bisa berpikir. Nah itu, jadi bukan hanya mind itu bukan hanya fisiknya, tapi ada juga bagian yang tidak non fisik itu ya, spiritual. Tubuh juga ada non fisik dan segala sesuatu, dan itu nyata bisa kita alami. Bisa kita alami benar-benar, bisa kita lihat dan bisa kita saksikan. Namun yang terjadi ketika kita atau orang-orang di luar sana yang menganggap bahwa akhirnya spiritualitas itu tidak ada karena sudah terjebak sama dogma sains. Nah, sains itu juga dogma, teman-teman. Ya, bayangkan ada seseorang yang tidak bisa menerima, tidak secara langsung menelitinya, hanya dilihat berdasarkan
penelitian orang lain dan dia tidak mengetahui dasarnya, itu jadi dogma. Jadi sains itu juga narasi. Sains itu juga dogma, ada dogmanya. Masalahnya adalah ini bukan soal kebenaran dan kenyataan, tapi soal emosi. Emosi seperti apa? Baik dan buruk, benar atau salah. Itu emosi. Lahirnya benar dan salah adalah emosi. Emosi seperti yang kita jelaskan dari materi sebelumnya, ya dari belief ya. Emosi mengakibatkan pikiran, pikiran mengakibatkan pengalaman, dan pengalaman jadilah kehidupan atau ya kenyataan realitas bagi diri seseorang itu. Maka benar dan salah itu emosi. Nah, benar itu menguntungkan diri dia apa enggak? Ya. Dengan adanya HP lebih banyak keuntungan bagi kita. Emosi kita merasa diuntungkan ya, dan kita merasa bangga, kita merasa enak dengan semua ini. Kalau kalau aku ya personal yang tidak bisa menerima bansos, tidak merasa diuntungkan karena yang menerima bansos orang-orang yang dalam tanda kutip butuh bantuan. Jadi sudut pandangku tidak dari situ. Nah gitu teman-teman. Bisa dipahami nggak kurang lebihnya ya? Jadi benar dan salah. Nah, sains itu lebih banyak bermanfaat atau enggak? Ya silakan bagi orang-orang yang lebih banyak menerima manfaatnya. Dan memang bisa dilihat secara fisik. Nah, fisik berarti kan ada fisiknya. Tapi apakah kita itu hanya berdasarkan fisik segala sesuatu itu? Ya enggak, itulah spiritual ada. Apalagi tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa diulang. Karena kalau sains itu repeatable, bisa diulang-ulang, ya. Dan untuk digunakan, akhirnya untuk menjadi utilitas untuk pemanfaatan, ya. Baik dan buruk masa bodoh, benar dan salah masa bodoh. Dengan utilitas ini akhirnya digunakan sebagai apa? Itu tergantung yang punya kekuasaan. Yang punya kekuasaan itu spiritualnya nggak jalan, ngebomlah dia, peranglah dia, ya kan? Maka nuklir masa perang orang-orang tidak bersalah kena nuklir dan lain sebagainya. Apapun yang kita bahas sebenarnya sangat simpel, tapi cukup perlu kita sadari saja. Tidak, kalau nggak sadar ya jadinya ya kehancuran. Oke, kita balik lagi ya. Tadi. Nah, jadi teman-teman kita bisa lihat. Oh ya, bisa begini. Ntar. Jadi di belakang ya. Coba lihat. Aku mau ngelangin diri aku bentar ya, coba lihat. Oke. Nah, ini kelihatan teman-teman ya. Ini penting sekali untuk kita bicarakan karena ini yang disebut dengan persepsi-persepsi tadi. Nah, untuk melihat bahwa ada banyak persepsi itulah perspektif. Dan perspektif itu hanya bisa dilihat dari kesadaran ketika kesadaranmu telah bangkit. Ketika kesadaranmu sudah naik. Itu yang disebut dengan awakening. Anda bisa melihat sudut pandang berbagai kebenaran. Ada yang bertanya ke aku, nanti aku jawab lewat itu ya, lewat video TikTok ya. Healing, coaching, teaching, itu harusnya dari guru, bukan dari seseorang yang hanya self-claim gitu. Nanti aku jawabin deh begitu. Ya padahal ketika seseorang sudah awakening, tanpa guru pun dia sudah bisa. Karena dia sudah bisa menciptakan, sudah bisa creating, menemukan jiwanya atau kesadarannya. Bangun dari mimpi, dari realitas yang disebut sebagai ilusi ini. Karena dunia fisik itu bukan satu-satunya realitas. Ketika seseorang sudah bangun gitu ya, bangkit ya, itulah kiamat ya, kiamat dirinya, dia mengalami dirinya sendiri. Sehingga semua yang diyakininya itu nggak penting karena dia sadar dia bukan keinginannya. Ya, dia bukan keinginannya, dia bukan keyakinannya. Jadi nggak lagi melekat pada keyakinan dan pengetahuannya itu, tapi yang tahu, yang sadar, keyakinan, pengetahuan, dan semua label itu. Dan ingat, kita bukan semua label itu, kita bukan itu semua. Bagaimana membaca komen kalau tersamarkan background? Sebentar. Ini di swipe ke kiri, ya, kabel akses, di swipe ke kiri nanti dia muncul.
di swipe ke kiri gitu. Nah, nanti ada komennya gitu ya. Oke? Atau nggak nyaman begini, oke aku kembalikan lagi deh. Oke. Dia bisa baca komen tuh di swipe ke kiri gini, nah. Jadi nanti kelihatan. Bisa kalau aku ngetik. Oke, aku kembalikan lagi nih ya. Ini sebagai contoh udah cukup ya. Jadi perspektif dan persepsi itu berbeda dan dari kesadaran itu begini penjelasannya. Itu cukup penting untuk kita memahami sebuah kebenaran bahwa kebenaran itu bukan hanya dari satu. Nah, sekarang kita sadar bahwa oh ternyata kebenaran itu banyak sekali dan kita bukan kebenaran itu kebenaran apapun yang ada di kepala kita bukan kita. Jadi kita nggak melekat dan nggak merasa kayak oh ini aku yang benar gitu kan. Nah, kenapa dia merasa dirinya benar? Karena ada ketakutan, emosinya semuanya, semua emosinya belum disadari, belum dirilis, belum di letting go. Ketika sudah sampai pada tahap melepaskan atau menyadari semua emosi, nanti akan masuk ke layer berikutnya yaitu belief. Dan di situ tuh shadow work-nya berjalan. Coba mengalami semua atau menyadari semua belief-beliefnya itu. Ketika sudah mengalami semua belief-beliefnya itu, akan muncul intuisi, kesadaran berlebih, terkoneksi dengan semesta atau kesadaran atau ketuhanan apapun yang kamu sebut itu nggak masalah. Yang penting ya, kita jadi sadar, kita nggak sibuk lagi dengan pikiran, dan kita jadi tahu, lebih reasoning tuh kita lebih, apa ya, bukan membiarkan ini, apa namanya, lebih maklum ya, lebih maklum dengan orang-orang yang rese gitu ya, ketersinggungan ya, yang mudah marah, karena mereka itu butuh kesadaran atau butuh cinta. Gitu ya. Ya, kurang lebih. Tapi kalau misalnya digunakan dari kata-kata 1+1 sama dengan 2, 2 padahal 2 sama dengan 2, itu kan masih numerik ya, masih numerik ya, masih angka gitu. Dari persepsi spiritual itu, kebenaran ya, apa yang disebut dengan kebenaran, itu pertama pondasinya dulu. Pondasinya dengan pengenalan terhadap apa yang disebut dengan konsep, dengan pengenalan nanti menyadari setiap apa yang disebut dengan konsep tadi. Yang ketiga, barulah bisa mengalami konsep-konsep kebenaran itu, nanti akan mulai bisa menyaksikan sebagai penyaksi yang murni dari kesadaran. Nah, itu butuh praktek sih. Jadi kalau misalnya hanya sebatas angka, narasi, yaitu masih hanya sekedar kalimat-kalimat yang bahkan belum tentu kita sadar terhadap kalimat-kalimat itu. Masih hanya sekedar pengenalan, tapi pengenalan itu bagus. Pengenalan itu agar kita bisa mengenal konsep, mengenal nama kita, mengenal kehidupan kita, mengenal adanya baik dan buruk gitu. Jadi ketika kita mengenal, itu adalah step bagus, langkah awal untuk kita ke proses selanjutnya yaitu penyadaran. Maksudnya ketika kita menyadari semua, kita tidak reaktif pada setiap peristiwa. Ya, kalau misalnya benar-benar natural ya, tidak reaktif. Itu kalau sudah natural, itu sudah oke, sudah sadar pada setiap peristiwa. Ya, selama natural. Ketika tidak natural, bukan berarti salah, tapi itu adalah tanda, oke, ini kita naturalkan. Yang disebut dengan proses terapi, atau penyadaran, atau pelepasan. Kalau memang kalimat ini benar-benar menggambarkan menyadari semua fenomena, menyadari semua kejadian dan tidak reaktif, nah itu sudah oke, sudah good, sudah bagus. Oke, kita lanjut teman-teman sama ininya. Jadi, tadi sampai kita lanjutkan, setelah awakening ya, setelah awakening, ketika kita biasanya dan memang pada saat kita sudah berkesadaran dan mengikuti proses meditasi dan kesadaran yang cukup ya, tanpa disadari atau tiba-tiba suddenly kita awakening. Setelah awakening kita akan melihat dunia ini dengan kenyataannya yang netral ya, yang melampaui apa yang disebut pikiran, bahkan kita mungkin melihat dengan segala variabelnya, baik buruk, benar salah. Kita menerima semua itu, baik indahnya, cantiknya, jeleknya, bahagianya, penderitaannya, damainya ya.
rasa yang berada di dalam ruang kesadaran itu. Dan kita sadar kita latar dari semua perasaan itu, yang positif dan negatif. Nah, bayangin teman-teman, yang positif aja perlu kita sadari agar kita nggak melekat. Nggak melekat ya. Apalagi yang negatif. Orang-orang yang negatif selalu tersinggung, akhirnya kan sibuk dengan pikirannya, overthinking, pusing, ya kan? Kalau udah pusing ya ganggu orang, ya kan? Selalu tersinggung, marah, benci, itu perlu disadari. Bahaya nggak ketika kita menyadari diri sendiri bahwa uang kok cepat habis? Apa ini proses identitas? Oke, itu udah benar, menyadari diri, terus uang kok cepat habis. Nah, sadari kenapa uang kok cepat habisnya. Nah, itulah prosesnya. Jadi, silakan ini ya, latih kesadarannya atau dengan praktek-praktek kesadarannya. Setelah itu, proses identitasnya, kita akan menyadari bahwa identitas itu adalah pola lama. Pola yang sebenarnya berulang entah dari kapan kita mulai itu. Dari kecil, akhirnya kita terus terjebak pada pola itu. Dengan proses menyadari, kita bisa transisi bergeser identitasnya. Menjadi identitas yang uangnya jadi nggak cepat habis. Nah, itu perlu trikinya di situ, perlu penyadarannya di situ. Ini kelihatannya simple kayak menyadari diri, tapi udah ketemu nih problemnya uang kok cepat habis. Nah, di sini tuh sebenarnya bisa diproses dengan pelan-pelan, dengan cukup bijaksana, memproses diri sendiri, karena ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri. Karena tentang diri sendiri ya, ada lapisan, ada layer yang tanpa sadar ya, selalu bertentangan ya, dengan semua belief, dengan semua keyakinan, dengan semua pikiran, perasaan, dan emosinya. Maka ada ego yang seakan-akan berbicara, nanti bersuara, atau memberikan penglihatan kayak, apakah kamu bisa berubah? Kan kamu dari dulu udah begini, apakah? Dan lain sebagainya. Padahal semuanya bisa dilakukan selama prosesnya tepat. Ya, butuh proses dan waktu selama latihannya tepat. Ya, latihan kesadarannya tepat. Oke, nah tadi sampai mana? Ya, sampai kenapa orang-orang yang dia membenci, akhirnya kan overthinking, karena dia tidak menyadari bahwa semua masalah itu melekat pada realitas fisik 3 dimensi. Nah, kemarin ya di minggu lalu ya, kita sudah bahas realitas 4 dimensi. Jadi, buat teman-teman yang masih bingung dengan istilah realitas 3 dimensi dan 4 dimensi, silahkan tonton rekaman ulangnya, tapi memang ini khusus untuk di grup ya. Jadi kalau yang belum masuk dulu di grup, aku nggak mau ngulang lagi. Ya. Ya. Oke nih, singkat aja nih. Apa hubungan kesadaran dengan kecerdasan tubuh? Kecerdasan tubuh adalah kualitas dari kesadaran. Oke, lanjut. 3 dimensi, ya. Kalau orang-orang masih terjebak pada realitas fisik 3 dimensi, berarti dia melekat dengan semua pikirannya, perasaannya, identitasnya, label tanpa menyadari dirinya yang bukan semua itu. Seperti yang kita bahas, yang di 4 dimensi, kita udah paparkan minggu lalu. Ketika kita sadar bahwa kita bukan pikiran itu, kita mulai berada di tengah-tengah untuk menggeser pikiran kita atau yang membuat kita berpikir ini dengan segala pikiran itu ke 4 dimensi yang disebut dengan 4 dimensional thinking. Beliefnya, keyakinan kita akhirnya disadari, pikirannya disadari, perasaannya disadari, bahkan kita bukan tubuh. Nah, makanya tadi ini menjawab yang kecerdasan tubuh, karena kita bukan tubuh. Kualitas daripada kesadaran tuh adalah termasuk salah satunya kecerdasan tubuh. Ketika kita sadar aku, kamu, kita semua adalah yang aku, kesadaran non personal, yang diri esensi, ya, maka yang terjadi adalah kita nggak lagi struggle bahasa Indonesianya kesulitan ya, bermasalah dengan pikiran yang terus membombardir. Nah, bayangin teman-teman, di zaman sekarang dengan segala aktivitas sosial media, kita bukan hanya dibombardir pikiran dalam kita, tapi juga layar ini.
dengan segala beritanya. Betapa stresnya manusia ketika tidak menyadari ini. Dibombardir pikirannya, nggak bisa tidur, stres, karena selalu terjebak pada pola melihat sosial media yang tanpa henti dan tak bisa mengendalikannya dan tak bisa menyadarinya. Tayangannya, suaranya. Setelah kita sadar ya, ketika kita bergeser ke 4 dimensi, kita yang tahu bahwa kita yang bisa mengamati pikiran. Ya, segala tayangannya kita bukan pikiran. Kita yang tahu bahwa kita bukan itu, dan itu aktual kita alami. Ya. Kita bukan nama, bukan identitas, bukan agama, itu kita aktual mengalaminya. Kalau sampai sini mungkin ya, kita pelan-pelan teman. Jadi di materi kesadaran, progresnya begini. Setelah dari pertemuan pertama sampai ke 40 kurang lebih, kita nanti ada sesi meditasinya, ada sesi pengenalan, penyadaran, pengalaman dan penyaksiannya itu ada. Jadi mungkin teman-teman yang masih bingung, aku tuh kok bukan nama, bukan agama, itu kita sama-sama kok. Nanti praktek, tenang aja. Sampai akhirnya, oh gitu, nanti, oh iya gitu. Nah, kayak nanti kita akan begitu. Ya. Jadi tenang aja, ikuti aja program ini. Oke? Jadi mulai kenal nanti kita sama-sama ya. Jangan khawatir. Tenang aja. Kesadaran itu sendiri, kita kesadaran itu sendiri yang perlu dialami, nggak perlu bingung, sampai bahkan kata kesadaran ini lenyap. Kata-kata kesadaran itu lenyap, sampai lenyap. Nanti ya kita progresnya enjoy dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Aku kan kemarin ya ketemu sama temen gitu ya. Dia sampai realitas hidupnya dipenuhi dengan gangguan setan, gangguan jin. Terus aku tanya ke dia, mau nggak bergeser realitasnya? Aku nggak bilang bahwa jin, setan itu nggak ada. Tapi itu spektrum. Ya, spektrum yang dalam frekuensi tertentu, dan ketika kamu mengalami itu, ya, tubuh kamu, pikiran kamu terjebak pada sensasi yang begituan gitu ya. Mau nggak kamu bergeser, transisi di kehidupan yang sama sekali nggak ada kejadian begitu? Nah itulah, baru pelan-pelan aku jelaskan kesadaran. Tapi kalau aku langsung jelaskan kesadaran begini, 3 dimensi, 4 dimensi, apa nggak kacau? Nah itulah makanya bungkus itu penting, perlu sekali. Itulah bungkus. Kita harus menyetarakan, menyesuaikan siapapun lawan bicara kita. Termasuk ya teman-teman di sini kan, kalau misalnya nanti sudah selesai, sudah lulus, ya berarti sudah familiar dengan kata-kata kesadaran, maka salah satu gimmicknya nanti kita menyesuaikan dengan orang lain yang memang tidak mengerti. Jangan langsung tabrak bahwa membahas kesadaran, apalagi bahas tentang Tuhan. Itu, ya, oke lah ya, ngerti sendiri ya. Oke. Ketika kita balik lagi ya ke keadaan yang murni, ke keadaan yang alami, yang beyond ya, untuk melampaui semua persepsi tadi dari perspektif kesadaran, kitalah yang menyadari sebagai latar, di belakang tepat dari semua yang disebutkan tadi. Ya. Kesadaran murni untuk diri sendiri dan bahkan sadar ego. Ego tidak dilenyapkan, ego sesuatu yang tidak ada tapi dia nyata sebagai pengalaman, yang kita sebut bayangannya aja, ilusinya, itulah ego kita. Dengan sadar sebagai kesadaran dan sadar sebagai ego, di sini kita membersamainya. Kata-kata yang tepat itu membersamai, bukan menolak, bukan menghapus, bukan menyalahkan ego, apalagi sampai melarikan diri dari ego. Ini akan menyebabkan kita berkoneksi. Kita semua adalah aku yang sama, sadar yang sama, kesadaran yang satu kesatuan. Tidak ada 1, 2, 3, tapi hanya ada satu kesatuan. Untuk kembali ke murni yang jernih, memang ya, itulah kenapa kita akhirnya berkelana teman-teman dengan semua pengalaman yang berbeda-beda. Ya. Pengalaman kita otentik, tidak ada yang sama kehidupan kita. Ingat, itulah persepsinya. Tapi dari persepsi sebenarnya adalah kembali kepada atribut yang kita sebut dualitas. Dengan dualitas kita menyadari ada banyak sekali spektrum tentang persepsi tadi.
yang membuat mungkin dari Anda punya banyak masalah, ada yang butuh jasa terapiku, ada yang harus membuatnya menjadi klien gitu ya. Akhirnya dia memposisikan dirinya sebagai klien, butuh terapi diri sendiri, apapun itu. Karena itulah pertumbuhan kesadaran yang semuanya membutuhkan proses. Tetapi ya, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang karena lingkungannya mungkin membiasakan dirinya tumbuh dari rasa kekurangan, dari rasa kesusahan, harus survive ya. Jadi survive itu bukan batin tapi adalah gerakan ya. Kita semua tetap survive untuk makan, untuk hidup, untuk bekerja tapi bukan batinnya, itu yang penting. Ketika sadar kita let go ya, tapi banyak orang yang masih belum bisa let go, akhirnya sampai dewasa dia merasa dirinya yang kurang. Kalaupun dia dapat jabatan ya itu korupsi, karena itu semua rasa batin, nggak pernah kurang. Makanya ada yang bilang orang tuh nggak bisa berubah, sifat nggak bisa berubah. Ya benar jika tidak sadar. Tapi kalau kita ngomong dari perspektif kesadaran, orang bisa berubah. Tapi memang paradoksnya adalah bagaimana dia bisa bertemu kesadarannya, minimal untuk berubah. Nah itu. Kalau dia tidak dari sendiri, atau katakanlah bahasanya, kalau tidak ada hidayahnya, nah, orang nggak bisa berubah. Nah, jadi memang perlu setidak-tidaknya kesadaran untuk mengenal, baru bisa menyadari. Oke, di situ. Nah, kita kembali lagi tadi ketika orang-orang yang sebenarnya punya kesadarannya, butuh kesadarannya. Oke, nanti kita akan jawab ya. Silahkan kumpulin pertanyaannya, nanti kita jawab di sesi akhir, tanya jawab. Aku jelaskan dulu karena materinya masih cukup lumayan, mungkin masih sampai setengah jam lagi. Ya, karena ya, aku langsung aja. Jadi, kenapa orang-orang begitu ya? Ingat di sini kita tidak merasa lebih baik, tidak merasa lebih sadar, ini hanyalah fenomena saja, bagian daripada spektrum dualitas. Jika masih ada orang yang ketersinggungan, penuh marah, egois ya, oke, itu adalah spektrumnya. Kenapa? Karena dia akhirnya tanpa sadar sebenarnya batin jiwanya lemah, akhirnya hanya berani sama orang-orang kecil, yang literally juga mungkin suka sama yang anak kecil ya. Karena begitu, itu semua itu saling keterkaitan. Kenapa banyak sekali orang-orang yang punya jiwa dalam tanda kutip berada di frekuensi rendah. Aku nggak mau bilang di sini buruk atau jahat, tapi ya berada di frekuensi getaran rendah. Karena dia merasa dirinya adalah itu, yang dari kecil mungkin kena abuse, dihina, tidak percaya diri, didoktrin, ya, dengan penuh rasa kekurangan. Semua itu dia melekat sampai dewasa, sampai tua, tidak punya cinta, tidak diberikan cinta, merasa dirinya korban. Apa yang terjadi? Ya dia akan membuat orang lain jadi korban, karena dia sendiri korban. Maka tanpa sadar pergerakan hidupnya ya, memakan atau dimakan. Itu ya. Jadi hukum rimba ya. Padahal hukum rimba adalah hukum pertama dari survive, di mana batin kita bukan dengan kesadaran kita yang sudah tinggi ya. Survive itu gerakan, bukan dari batin kita. Apa akibatnya? Banyak sekali muncul istilah-istilah inner child ya, belum selesai, masa kecil kurang bahagia, anxiety disorder, butuh validasi. Ya. Dengan kita sadar, kita tidak mengkatakan ini sebagai kayak ngata-ngatain. Ingat ya, kita yang sadar, kita bukan baik, kita bukan buruk. Kita yang tahu, kita yang menyaksikan dengan nyata bahwa ini semua adalah fakta. Ada yang butuh validasi, ada yang melekat, ada yang attachment, ya, ada yang bahkan takut pada hubungan yang sia-sia, avoidant, ada yang tipe avoidant, ada yang fearful, ada anxious, ya. Padahal semua itu hanyalah spektrum, nggak perlu dipermasalahkan. Menikah, tidak menikah, ya itu semua nggak ada masalah di kesadaran. Itu bukan poinnya. Jadi intinya segala macam perasaan tidak nyaman manusia, ya, yang dibawa terus sampai tua, dibawa terus ya, bahkan mungkin sampai meninggal, tidak percaya sama orang lain,
Dampaknya apa? Distopia, ya kan? Kalau ada utopia, kalau kesadaran kita tuh fourth dimensional thinkingnya, harapannya tuh utopia, nah ini kebalik, distopia, ya. Distopia, kehancuran, kemelaratan, ya. Fenomena itu jadi distopia. Jadi segala sesuatunya tuh ya benar-benar entropi, kehancuran, gitu ya. Kenapa? Kenapa distopia semakin terjadi, semakin termanifest? Karena kolektif orang-orang yang tidak sadar semakin banyak, semakin kuantitasnya bergerak, semakin berisik gitu ya. Orang-orang semakin terpisah, ya, bukan hanya dengan diri sendiri, tapi dengan semesta, dengan spiritual. Jadi kita di sini teman-teman ya, sebenarnya gampang dengan kesadaran yang high frekuensi, frekuensi vibrasi tinggi. Inilah jawaban dari mungkin teman-teman ada yang bilang kan, apa tujuan berkesadaran? Ya, supaya kita tahu bahwa hidup didasari dari survive, survive-nya itu bertahan karena bertahan itu siklus daripada pertumbuhan kesadaran. Jadi tumbuh kesadarannya untuk mengalami itu. Bukan stuck, terjebak di situ-situ aja. Akhirnya kita menyadari, ya butuh penyadaran, butuh perkembangan untuk, oh, aku tidak lagi korban. Aku bukan yang mengalami rasa kekurangan ini. Sampai seterusnya. Karena kalau yang terjadi itu hanya ada egoisme, hanya ada egois. Semakin banyak yang egois, semakin berdampak pada kebiasaan kolektif, ya. Ketidaksadaran tuh jadi lazim, ya. Jadi wajar ada korupsi, teman-teman, wajar. Itu kan spektrum aja. Ada eksploitasi, ada bullying, ya, ada rasis gitu ya. Karena egonya merasa puas dan nggak habis-habis kalau kita bahas kasus contohnya. So, ya, ngapain kita? Ngapain? Gitu. Kan udah tahu nih itu yang terjadi, fakta. Mau apa? Ya, kuncinya di sini teman-teman yang tersadarkan ya, yang awakening semakin banyak, semakin umum kolektifnya kesadarannya, maka otomatis apapun yang disampaikan dari dulu orang-orang tercerahkan, entah kedamaian, maksudnya surga, ketenangan, esensi dari apa yang kita bahas selama ini ya hanya kesadaran ini yang bisa kita sadari sekarang, saat ini, di waktu ini, ya Anda yang menyadarinya. Pada saat kita hidup, bukan nanti, apalagi menyalahkan orang-orang yang udah lalu. Yang sekarang hidup nih. Sekarang kita menjalani hidup, yang sadar sekarang ya kita. Ya. Jadi tarik nafasnya teman-teman yang panjang. Ya, kita akan masuk ke kalimat-kalimat terakhir. Jadi, kesimpulannya gini teman-teman. Dengan proses, ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, salah satunya adalah dengan mengikuti program kesadaran ini, atau orang lain banyak menyebutnya healing, apapun kejadian hidupnya, pasti memiliki perbedaan pengalaman. Pengalaman itu terbentuk dari rasa, emosi, dan pikirannya. Dalam spiritual, ini yang disebut dengan jalan setiap orang berbeda-beda, tetapi satu hal yang sama, yang pasti dihadapi, yaitu being-nya sendiri. Being. Ya, kita bercermin terhadap diri kita sendiri. Itulah inner being. Inner being terkoneksi dengan infinite being-nya. Yaitu kesadarannya sendiri. Kesadaran yang merekam setiap aktivitas, momen, ya, yang mewadahi, yang melingkupi. Tapi ya sadar nggak dia sebagai kesadaran itu sendiri? Kan enggak kadang-kadang. Dengan kesadarannya itu, memilih sebagai ruang untuk memilah dan memilih. Apakah masih mau tetap sama dalam pola ketidaksadaran yang nggak perlu kita bahas lagi, tadi udah banyak banget contohnya. Sudah jelas ya, itu neraka ya, udah pasti. Neraka dalam kondisinya, kenapa akhirnya bisa
bullying, korupsi itu karena batinnya berada di neraka. Tidak bisa untuk mencintai, mengasihi orang lain. Karena prinsip abundance kayak gini contohnya. Abundance, penuh kelimpahan, kekayaan, berada di surga itu ya. Misalnya aku punya air minum, ya kan? Aku berlimpah, aku bisa ngasih orang lain. Ya kan? Sama-sama ya. Aku bisa ngasih orang lain. Tetapi, kalau misalnya orang itu nggak merasa cukup, ya nggak akan, walaupun dia sudah punya banyak air, dia nggak akan mau ngasih. Gitu. Itu batin, teman-teman. Itu soal kesadarannya. So, jika Anda di sini dan semua teman-teman yang mungkin melihat rekaman ini, dan yang mungkin di masa depan akan punya kesempatan dan semoga berkesadaran ya, karena ini semua proses dan nggak ada yang tahu tiba-tiba bisa berkesadaran. Dan enaknya atau bisa dikatakan nyamannya kesadaran itu ketika sudah bangkit, dia minimal tuh akan sadar berada di kondisi 4 dimensi, tetapi yang jadi masalah mungkin emosinya naik turun, atau kejadiannya naik turun. Maka ketika udah ada yang sadar, kok aku hidupnya sekarang malah makin runyam gitu ya. Karena bukan soal kesadaran yang turun, tetapi soal semua pola lama dia yang bangkit dulu untuk dia selesaikan saat itu, sekarang gitu. Untuk bisa dia sadari entah sakit hatinya kek, putus cintanya kek, kehilangan hartanya kek, macem-macem itu. Ya udah bangkit, jadi kesadarannya tetap, tapi pengalaman hidupnya itu semakin banyak masalah, semakin banyak penderitaan. Bukan karena kesadarannya turun, tetapi karena semakin banyak pola lama yang harus dibangkitkan. Semakin banyak pola lama, ini yang harus segera diselesaikan. Segera selesaikan. Biar dia sadar dan mengalami untuk bisa berproses. Jadi itu. Jadi untuk teman-teman yang merasa bahwa bukan kesadarannya turun, tapi pola lama tuh harus, karena sudah mulai transisi, bergeser nih identitas dan polanya. Ayo, berubah, bergerak. Makanya tiba-tiba tuh kayak masalahnya gonjang-ganjing gitu ya. Nah yang kedua, selanjutnya adalah sama mana tadi, apakah masih tetap sama dalam pola kesadaran, pola ketidaksadaran atau mau berubah ya. Berarti untuk bergerak menuju vibrasi yang tinggi ya untuk teman-teman ya. Untuk bergerak menuju vibrasi yang tinggi, kesadaran yang tinggi, ingat bahwa semua label yang tadi kita sudah kayak merasa melekat, semua disadari, kita bukan label itu, kita bukan nama. Kita bukan segala sesuatu yang memang sudah perlu kita lepaskan, ya. Oke, jadi buat teman-teman, mohon maaf nanti aku akan masuk ke sesi tanya jawab di akhir. Kita akan selesaikan dulu materinya. Untuk bergerak menuju vibrasi yang tinggi, teman-teman, ya tadi berarti kita udah sadari faktanya, banyak sekali kejadian-kejadian yang tidak enak, baik dalam hidup kita sendiri ataupun dalam fenomena yang kita lihat di luar. Kalau sekarang kayak masih ada perasaan gundah, perasaan tidak nyaman terhadap realitas yang terjadi, mohon untuk sekaranglah segera menyadarinya, melepaskannya. Entah itu kelihatan pemerintah korupsi terus kayak apapun itu. Ya. Untuk bergerak menuju vibrasi yang tinggi dimulai dari sekarang. Salah satunya adalah tadi, ketika melihat fenomena yang terjadi di luar itu, sadari bahwa kamu bukan berada di dunia ini, tapi dunia ini berada di dalam dirimu. Oke, ini tahap pertamanya. Untuk menuju bergerak vibrasi yang tinggi, bukan kita berada dalam dunia. Mindsetnya diubah dari 3 dimensi ke 4 dimensi. Tapi dunia ini berada di dalam dirimu. Artinya dunia ini adalah bagian dari dirimu. Sehingga ketika kamu melihat bahwa ada banyak sekali ketidakadilan di luar sana, they are still part of you. Mereka juga masih bagian dari dirimu. Oke? Dan inilah proses aktual dari mekanisme menyadari pola. Baik karena nanti kita tidak lagi memisahkan antara luar dan dalam, karena sejatinya ketika kamu telah melihat dunia ini dalam dirimu,
Yang terjadi adalah itu menyadari pola-pola lamamu sendiri. Pikiranmu, emosimu, beliefmu, keyakinanmu. Pendaman emosi, label, dogma, inilah kalau dalam bahasa terapi disebut dengan healing. Tapi dalam bahasa kesadaran adalah transisi, bergerak kesadarannya. Atau berubah transisi realitas atau berubah identitas. Itulah kenapa teman-teman yang kita bahas belief kemarin ya, yang di pertemuan kedua itu penting. Kalau misalnya sudah dipahami, oke, kita bisa lanjut. Tapi buat teman-teman yang belum, silakan nonton rekamannya. Kalau sudah paham pondasinya, kesadaran dari 4 dimensi, thinking tuh menjadi aktual, kita alami. Jadi yang aktual, itu yang imajinasi, itu yang benar-benar kita rasakan, bisa kita alami, bukan yang halusinasi. Ya. Bukan jebakan agar kita kembali lagi ke 3 dimensi. Justru dengan menyadari 3 dimensi, dengan segala atribut, ya, identitas, dengan sebuah kemelekatan dari 3 dimensi, dari situ ke kesadaran 4 dimensi, maka pelan-pelan semua yang kamu anggap masalah, beban, ketakutan, kekhawatiran, itu secara aktual mampu kamu selesaikan dengan baik. Itulah awakening. Ya. Oh ya, Kak Iva baru gabung. Ya, selamat bergabung. Jadi ya, nanti kalau kita udah mau selesai sih. Jadi ya, nanti nonton rekamannya aja. Tapi rekaman ini harus masuk grup loh ya. Oke. Setelah proses awakening selesai, awakening itu ya kebangkitan spiritual, maka kita kembali ke keadaan murni kita sebagai kesadaran yang murni, yang wholeness, yang oneness, apapun itu namanya. Itu sadar sebagai kesadaran, pengamat yang mengamati, penyaksi yang menyaksikan. Inilah kondisi 5 dimensi. Oke. Proses yang kita sadari saja, sama-sama jalani, enjoy gitu. Oke, teman-teman, terima kasih ya sampai pada malam hari ini. Ya, jadi tadi mungkin aku kita baca-baca dulu ya. Siapa lagi? Mungkin ada yang bertanya. Ingat di ketika kebenaran 1 tambah O, ini tadi udah. Apa hubungan kesadaran dan kejelasan tubuh? Udah. Finalnya bahwa kesadaran itu akan jadi kreator tubuh dan pikiran itu ya. Ya, menjadi latar di belakangnya tepat. Terima kasih, Boy, sama-sama. Ya. Oke, latihan dasarnya gimana, Bang? Oke. Latihan dasar ya. Ini latihan dasar itu Bang kabel aksesoris ya. Latihan dasar ya. Sebenarnya kalau misalnya Bang atau Mas ini ya aku panggilnya, mau ikut latihan dasarnya itu nggak di sini. Ini kita udah program khusus. Mas, kabel aksesoris nih silahkan pergi ke channel YouTube-ku. Itu ada meditasi dari hari pertama sampai hari ke-21. Nah, itu latihan dasar semua. Ya. Jadi silahkan dilihat semua videonya. Itu benar-benar latihan dasar. Jadi dari 1 sampai 21 itu dasar. Sebenarnya bagi orang-orang yang sudah selesai, sudah bisa ya, baru bisa ke sini. Tapi kalau nggak apa-apa sih kalau misalnya yang udah ikut di sini terlanjur belum nonton itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya abang kayak nih Kabul Al-Aksosir nanya latihan dasar gimana, paling cocok itu ikut yang 21 hari. Lihat rekamannya ya. Itu aku sudah sediakan. Dan itu untuk umum. Karena untuk yang ini, rekaman ini khusus hanya untuk di grup. Karena kenapa ada alasannya, itu untuk nanti materi yang terakhir. Itu nggak boleh benar-benar disebarluaskan. Bahkan nanti mungkin dari yang live, nanti
yang benar-benar masih berada dalam grup itu aku buat Zoom. Nggak live lagi di TikTok, nanti Zoom. Nah itu, makanya aku buat grup dulu tuh. Karena itu bahaya. Kalau yang bagi nggak sadar, itu akan dipakai-pakai untuk macam-macam ilmunya. Ya, ya betul, sampai terpuruk dulu. Kapan bangkitnya, Kak? Kak Halim ya, Kak Halim Betafis. Bangkitnya itu sebenarnya semakin cepat pada kesadaran, bukan kita yang identitas, label, nama, agama, dogma itu, kita akan semakin cepat bangkitnya. Ketahuilah bahwa di sini teman-teman kita bukan orang-orang yang membenci agama, bukan yang menyalahkan agama, tidak teman-teman. Kita yang sadar, kita yang tahu, kita yang menyaksikan bahwa kesadaran zaman dahulu itu yang disebut dengan agama itu esensinya bisa kita sadari. Itu yang penting. Bukan berarti kesadaran itu juga seakan-akan membuat agama itu hilang ya. Enggak. Tapi di sini perlu disadari juga, kita tidak menyalahkan yang lalu. Karena banyak sekali orang-orang yang ketika dia sudah meninggalkan agama, lalu dia membenci keadaan dan membenci agamanya, atau menyalahkan orang-orang yang dahulu. Orang-orang yang dahulu sudah berusaha terbaik sesuai dengan kemampuan mereka, sudah survive ya, sudah hidup sebagaimana mestinya. Kita yang sekarang hidup bukan menyalahkan yang lalu, apalagi menyalahkan apa yang terjadi. Justru kalau begitu kesadaran kita akan lebih rendah dibanding orang-orang yang zaman dulu itu. Itu bahaya sekali. Maka dengan kesadaran kita sekarang, yang saat ini bisa kita sadari, kita bisa jelaskan, kita bisa alami, ya bahkan secara murni. Makanya kalau yang beragama Islam atau yang belajar agama Islam itu punya label yang namanya syahadat, itu bersaksi pure, murni tentang penyaksian. Dan penyaksian itu harus bisa disadari sampai titik maksimal setelah mengalami total. Tanpa itu bohong, mau menyaksikan apa? Mau bersyahadat tentang apa? Mau penyaksian tentang apa? Gak ngerti, nanti gak ngalami. Makanya itu semua tentang pure, kemurnian. Tanpa itu, maka hanya ada sekedar label, balik lagi jadi label. Termasuk kesadaran yang tidak disadari, ini semua bukan tentang labelnya. Jangan jadikan ini sebuah label baru. Kata-kata yang ku buat atau ku ucapkan ini bukan sebuah label, bukan sebuah kepercayaan. Karena objeknya itu di dalam dirinya kalian. Objek itu maksudnya gimana? Ketika kalian itu melihat fenomena di luar, ada emosinya, ada sebuah koneksi, itu menjadi label. Ketika Anda fans terhadap seseorang, itu bukan tentang orang itu, tapi tentang perasaan Anda terhadap orang itu. Ketika Anda mendambakan seorang sosok penyelamat, nabi, ingin bertemu dengan siapapun, itu bukan tentang merekanya, itu tentang diri Anda yang menjadikan semua sosok itu label. Ketika Anda nonton film, itu bukan tentang filmnya, tapi tentang perasaan Anda terhadap film itu. Ketika Anda baca komik, ketika apapun yang Anda lihat, itu semua objeknya. Termasuk diri saya ini, si Fernando ini, dengan segala atributnya. Ini bukan tentang ini, bukan tentang labelnya, tapi tentang Anda yang menerima semua narasi ini, kalimat ini. Itu objek, dan objek itu masuk ke dalam kesadarannya Anda. Anda yang memilahnya, Anda yang menyadarinya. Gitu, teman-teman. Bisa dipahami ya? Jadi bukan kepercayaan baru, bukan sebuah label baru, tapi ini semua adalah yang perlu disadari saja. Semua labelnya apapun itu, kepercayaannya, agamanya, apapun itu label, bukan tentang semua itu. Ya, yang masuk ke dalam diri Anda, ketika tidak disadari, jadilah label, jadilah objek. Itu. Oke ya, teman-teman. Jadi, terima kasih buat teman-teman yang hadir pada sampai malam hari ini, seru banget. Intinya kalau buat teman-teman juga ya, misalnya kalau nggak mau masuk grup ya nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya merasa bermanfaat dengan semua ini dan merasa ingin terus aku semangat, berkesadaran, dan silakan berikan donasi ya dengan materi yang udah ku struktur dari sejak 1 tahun. Materinya ini juga bukan materi yang
sebenarnya bukan materi gratisan, ada programnya bener-bener, ada sebenarnya kalau misalnya dibuat sekolah ini bener-bener jadi sekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman ya, gimana bingung cara donasinya? Jadi masuk lagi ke link aku, di bio profile itu ada link ID Fernando Pradhan Adam. Lalu di sini teman-teman, Anda bisa memberikannya lewat ini. Ya, di sini kan ada WA group ya. Mana ini gambarnya? Oh, nggak kelihatan. Ntar ya. Bukan yang ini, kita pakai yang ini dulu sebentar. Jadi caranya sudah masuk ke sini, ya kan? Lalu ke sini teman-teman ya. Nah ini, kelihatan? Ini kan ada linknya. Bisa kasih dukungan, ya. Ini klik aja kasih dukungan gitu ya. Jadi bebas itu mau ngasih berapapun Anda bebas ya untuk memberikan donasi. Oke teman-teman, terima kasih. Ya, jika tidak ada pertanyaan, maka aku tutup ya. Sudah malam, sudah waktunya Anda beristirahat dan menyadari materi pada malam hari ini. Bukan disadari aja, dibiarkan aja, di letting go, dilepaskan aja gitu ya. Oke, aku tunggu kurang lebih. Kalau tidak ada muncul pertanyaan, maka aku tutup. Kita minggu depan, ya Rabu depan, akan bahas pola lama, kemelekatan luar objek, dan teknik prakteknya. Oke, seru banget. Oke, Bang MD. Bang, caranya menghipnosis diri sendiri. Menghipnosis diri sendiri ya. Aslinya, hipnosis itu definisinya simple, sederhana. Hipnosis segala sesuatu yang masuk ke dalam bawah sadar, itulah hipnosis. Informasi, keyakinan, ya, perintah itu hipnosis. Tapi, nah by the way, aku merupakan master hipnoterapi, advance hipnoterapi, terus master instructor hipnoprana, ya, hipno dan pranik. Ya, maka seperti ini, aku tuh nggak mau lagi ngomongin hipnosis tuh yang susah-susah gitu. Ini gampang, simple aja. Intinya hipnosis buat apa dulu? Kan ke diri sendiri, mau apa? Nah, kesadarannya itu sebenarnya, itu udah benar-benar lebih melampaui daripada hipnosis. Karena ini bukan tentang bawah sadar lagi, tapi kita menyadari yang unconscious mind, pikiran tidak sadar, bawah sadar, dan kesadaran itu sendiri. Bahkan super sadar. Jadi sebenarnya, kalau misalnya pakai metode hipnosis, itu kan lama tuh ya. Deep sleep, satu-satu menyadari program yang ini mau diubah. Misalnya nih ya, satu orang ini punya berbagai masalah, katakanlah 5 masalah. Habis duitnya suka habis, boros, ya, tidak percaya diri, ya, ingin langsing, ya, terus katakanlah dia, nah, anggap aja 3 contoh ya tadi, biar gampang. Tidak percaya diri, boros, dan ingin langsing. Nah, kalau dengan hipnosis itu butuh satu-satu. Misalnya yang tidak percaya diri atau boros. Nah, ini dulu nih, diselesaikan. Masuk. Gali akar masalahnya, terapi, selesai, nanti coba lagi. Nanti kesempatan berikutnya lagi. Tapi dengan kesadaran, Anda cukup menyadari, Anda bukan pikiran itu, bukan perasaan itu, Anda yang mengamati, menyaksikan pikiran dan perasaan itu. Anda bukan egonya itu sendiri. Nah, dari situ sebenarnya selesai. Prakteknya menyadari tubuhnya aja dengan semua intensitas sensasi yang Anda alami. Gitu sebenarnya. Maka, yang terjadi ketika ini dilakukan, itu beyond daripada hipnosis itu sendiri. Gitu. Aslinya begitu. Tapi, oke,
karena ini pertanyaan tentang hipnosis, gampang aja. Kayak gini, meditasi itu hipnosis itu sendiri. Dulu aku menganggap bahwa hipnosis adalah meditasi. Dulu aku menganggap meditasi itu hipnosis. Kebalik, sebenarnya hipnosis bagian dari meditasi. Jadi ketika Anda ingin menghipnosis diri sendiri, ya, buat suasananya tenang, setenang mungkin. Lalu karena ini self hipnosis, bukan bantuan orang lain, bukan bantuan terapis, bukan bantuan jasa profesional. Silakan cari skrip namanya induksi, self induksi, oke? Self induksi hipnosis. Nanti di situ ada banyak pilihan yang cocok bagi modalitasnya Anda. Tipe modalitas banyak. Ada visual, ada auditori, ada kinestetik. Nah, masing-masing dari Anda itu berbeda-beda. Ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Mana yang lebih cepat membuat diri Anda merasakan sensasinya? Kalau saya ini, auditori. Gitu. Mungkin Anda visual. Nah, coba pakai yang visual. Nanti masuk, Anda merasakan gelombang otak atau kesadaran itu lebih tenang, pikirannya mulai berkurang. Dari situ Anda mulai bisa self-hypnosis. Tulis dulu, catat program yang ingin Anda bongkar, lalu diubah. Nah, setelah tulis, Anda masuk induksi tadi. Setelah selesai, self-afirmasi, self-hypnosis, self-afirmasinya. Aku ingin menjadi aku menjadi percaya diri saat ini, mulai saat ini dan sekarang. Kalau misalnya kasusnya ingin percaya diri. Ya, lakukan itu kurang lebih selama 10 menit. Jadi totalnya itu 10 menit. Dari induksi, self-afirmasi, dan terminasi, emerging. Emerging itu bangkit ke kondisi buka mata. Nah, setelah buka mata, cek berapa intensitasnya dari sejak self-hypnosis dan ke perilaku yang tadi telah diubah. Berkurang, tetap aja, atau bagaimana? Nah, kalau tetap aja, coba lagi dengan suasana yang lebih nyaman. Dengan berbaring, gitu ya. Dengan tambah musik, atau tambah brainwave atau gelombang musik yang lebih menenangkan. Nah, itu. Ada trial error-nya. Jadi ketika sudah, ada keberhasilan, polanya mulai berkurang, programnya mulai berjalan, nah, terus dilakukan sampai menjadi sebuah rutinitas permanen. Masalahnya cuman, kalau dibalikkan lagi ke kesadaran, itu hanya sporadis, teman-teman. Kalau soal hipnosisnya ya. Makanya kalau aku menterapi klien, ya aku hipnosisku pakai, hipnoterapiku pakai, kesadaranku pakai, itu semua. Jadi ibarat gini teman-teman. Ini ibaratnya ya, analoginya begini. Hipnosis itu kayak, kan wadahnya kecil, seseorang ini jiwa atau kesadarannya kecil kan. Kita masuk, ya, ngubek-ngubek bawah sadarnya itu, ya ngaca-ngaca, selesaikan, tutup lagi. Gali lubang, tutup lubang. Tapi kalau kesadaran, ininya tetap ada, masalahnya tetap ada, tapi wadahnya digedein, gede. Gitu, gede kan, besar kan, sampai masalahnya tuh kayak bukan masalah lagi. Ya aku pakai dua-duanya. Wadah kesadarannya dibesarin, masalahnya aku gali, selesai. Hipnosis, akar masalahnya udah aku selesaikan, ya. Semuanya udah aku gali, selesai. Wadah kesadaran, jiwanya, ruhnya digedein juga, gitu. Enak, nyaman, double. Sekali terapi, 2 kali terapi, selesai. Biayanya sama lah gitu. Nggak lebih mahal, ya udahlah. Nggak apa-apa. Karena sudah lewat kesadaran. Gitu kurang lebih ya jawabannya. Terima kasih atas pertanyaannya. Oke. Kita tutup mungkin ya. Terima kasih buat teman-teman yang bergabung di malam hari ini. Kita akan berjumpa lagi di Rabu. Kalau untuk program setiap Rabu. Kalau yang bebas,
tiap minggu malam live TikToknya dengan materi bebas atau diskusi apapun ya. Itu. Oke, sampai jumpa teman-teman. Selamat beristirahat. Terima kasih. Bye bye. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya.